bin Husain al-Habsyi adalah seseorang yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau berpindah, tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu. Bahkan ketika beliau mendatangi kota Syibal, itu tujuannya adalah untuk berdakwah. Dan di sana ketika itu beliau mencari seorang wanita yang akan membantu beliau untuk berdakwah. Tujuan pergi untuk berdakwah, cari partner hidup yang membantu untuk berdakwah, maka dipilihkanlah seorang wanita yang salihah, yaitu Hababah Alawiyah bin sudah pergi untuk melanjutkan. Muhammad bin Habsyi membawa istrinya berdakwah, berdatang dari satu tempat ke tempat yang lain, tinggal di satu tempat, di situ ada istri beliau berdakwah, di situ ada wanita yang ada di antara satu wanita tua, seumur hidupnya dari lahir tidak pernah sholat sama sekali. Maka ketika Habib Muhammad bin Husain menuliskan surat menyampaikan hasil dakwah daripada beliau dan istrinya, maka Habib Muhammad bin Umar bin Sumit, seorang pendakwah yang ada di Syibal, ketika menerima suratnya Habib Muhammad bin Husain tersebut di mimbar Jumat, selesai sholat Jumat, beliau membacakan surat tersebut. Ini pernikahan yang kalian komentari, ini hasilnya seperti ini. Pasangan suami istri yang berdakwah dengan Allah Ta'ala, ini hasil dakwahnya. Bahkan beliau mengatakan, tahu enggak, pernikahan yang seperti itu yang rayakan bukan manusia seperti kita, tapi malaikat yang pernikahan yang seperti itu. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari pasangan yang istimewa inilah lahirlah seorang Ustaz Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Lalu di kota Qasam Hadramut pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Ketika usia Habib Ali kecil, ayah anda beliau Habib Muhammad bin Husain itu mendapatkan perintah dari gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penulis kitab Sulamut Taufiq yang karyanya banyak dibaca ada di Indonesia dan Nusantara ini. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengutus Habib Muhammad bin Husain untuk pergi ke Mekah untuk berdakwah. Memang kalau di Haram udah banyak ulama, tapi begitu terdapat kabar maksudnya di luar lingkaran Haram, di situ masih banyak orang-orang awam. Maka ditugaskan ayah Habib Ali untuk pergi ke sana untuk berdakwah kepada yang ada di pelosok di luar daripada kawasan Haram tersebut dan untuk mengajarkan kepada mereka semuanya agama Islam. Kemudian Habib Ali dididik oleh ibunya, dan dalam pendidikan itu Habib Ali dididik oleh wanita yang terbaik. Wanita yang mengajarkan kepada beliau tentang akhlak yang mulia, wanita yang berhasil dan sukses menjadikan Habib Ali sejak kecil yang diidolakan orang-orang yang saleh. Habib Ali ini hobinya baca ceritanya orang saleh, hobinya cari info tentang kehidupannya orang saleh, dengarkan ceritanya orang saleh. Jadi setiap dengar ceritanya orang saleh, setiap baca ceritanya orang saleh, datang sama ibu untuk bercerita, wahai ibu, saya dengarkan ceritanya orang saleh, pelajari wahai ibu, jadikan aku seperti dia. Maka ibunya pun mendoakan. Kemudian datang lagi kepada ibunya. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, siapa yang diidolakan sama anak kita sekarang? Siapa yang diidolakan sama mereka? Jangan-jangan yang diidolakan sama anak-anak kita adalah orang yang seumur hidupnya pernah sujud sama Allah. Ingat kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Habib Ali sukses menjadikan Habib Ali dari kecil itu yang diidolakan orang-orang saleh. Sehingga Habib Ali tumbuh dewasa menjadi anak yang akhlaknya mulia, ilmunya luar biasa. Awalnya tinggal di Qasam, kemudian berdasarkan isyarat daripada Habib Umar bin Hasan al-Haddad yang melihat bahwa Habib Ali sejak kecil ini anak punya potensi, anak punya kelebihan yang nggak dimiliki sama yang lainnya. Maka kemudian memberikan untuk berpindah dari kota Qasam, sehingga ketika itu Habib pergi ke Madinah berjumpa dengan Abdullah bin Zubair kecintaannya kepada orang
soleh. Kehidupannya membahas kalamnya orang-orang soleh. Waktu-waktunya diisi dengan kesolehan. Hingga Habib Ali ketika beliau setiap datang tamu para ulama, Habib Ali itu senang kalau bisa menjamu mereka. Maka hebatnya dalam berusaha untuk menjamu mereka sampai suatu ketika dan seorang muslim Al-Imam Al-Habib Ain terus orang ulama besar ketika itu datang ke kota Sirun. Kemudian Habib Ali berheboh, saya bikin balik orang-orang mulia, orang-orang istimewa ini. Kemudian ya kita siapkan. Tadi Bu Eni juga nggak punya apa-apa. Maka berusaha untuk mencari-cari seadanya. Kemudian setelah itu ternyata tadi ada jumlahnya cukup banyak. Tapi semua alhamdulillah bisa dijamu. Setelah saya jamuan makan tersebut, ketika para ulama di situ berkumpul, maka tiba-tiba ibunya Habib Ali keluar dari dalam. Habib Ali mengatakan, kalian semua yang ada di sini saksikanlah bahwasanya aku ridho pada anakku Ali. Allah. Dia nggak pernah menyelisihi aku, nggak pernah menyakiti hatiku. Kalian semua jadi saksinya. Maka dalam kesempatan itu Habib Ali kemudian beliau menangis tangisan bahagia dan beliau berkata pada semua hadir, wahai hadirin, wahai para sahabat, wahai para alim ulama, tolong kalian jadi saksi untukku nanti ada di akhirat. Bahwasanya aku di dunia telah mendapatkan ridho daripada ibuku. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kemudian berusia beliau 17 tahun, beliau diminta oleh ayahanda beliau untuk pergi ke Mekah. Kemudian dalam surat tersebut seakan-akan isyarahnya Habib Ali akan tinggal di Mekah dan tidak akan kembali lagi. Dalam keadaan itu maka ibunya berkata, wahai Ali, sesungguhnya berat untuk berpisah denganmu, tapi aku tidak pernah ingin menyelisihi daripada perintah ayahmu. Kalau tanya pada hatiku aku berat, tapi ini perintah ayahmu dan aku nggak mau melanggar perintah ayahmu, silakan kau berangkat. Maka berangkatlah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai ada di kota Mekah. Kemudian beliau ke sana dibimbing oleh yang Habib Muhammad Al-Husain Al-Habsyi. Dan beliau juga berguru pada ulama Mekah yang ada di saat itu, yaitu Syekh Ahmad bin Zain Dahlan. Dan Habib Ali sempat belajar tahlil tafsir Al-Baghawi dengan Syekh Ahmad bin Zain Dahlan ketika itu. Kemudian dari sinilah tersambung sanad antara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan para ulama yang ada di Nusantara dan Indonesia ini. Lalu saya